kita dengan syafaatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang selalu sama-sama dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita sama-sama kumpul dalam rangka takziah malam yang ketiga atas kepergian dipanggilnya saudara kita yaitu Bapak Aldani bin Sasa. Kita doakan semoga almarhum diterima iman Islamnya, semoga almarhum diterima segala amal ibadah amal baiknya, semoga almarhum kuburnya dilapangkan, semoga almarhum kuburnya diterangin, semoga almarhum ditempatkan di tempat sebaik-baiknya yaitu Radha min Riyadil Jannah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ini sudah menjadi namanya satu bukti daripada perkataan Allah, bukti daripada firman Allah. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Jangankan kita manusia, semut akan mendapatkan kematian. Jangankan kita manusia, tumbuhan akan dapat kematian. Oleh karena itu bersiap-siap kita. Kalau pada malam hari ini kita takziah atas kepergian almarhum, entah besok, entah lusa, entah seminggu lagi atau sebulan lagi, pasti entah kapannya akan datang kepada kita yang akan ditakziahkan oleh saudara-saudara kita. Siap-siap. Waktunya, tempatnya, kondisinya itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Kita nggak perlu mencari-cari. Oh, saya matinya tahun ini, saya matinya tanggal ini, kamu matinya bulan ini. Nggak perlu. Yang penting perlunya buat kita mempersiapkan datangnya kematian. Dengan apa kita mempersiapkan datangnya kematian pada diri kita? Dengan kita taat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita taat takwa kepada Allah? Itu dengan kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apa perintahnya utama? Yaitu sholat. Sholat jangan sampai ditinggal. Sebab ini amalan yang paling pertama nanti bakal ditanyakan oleh Allah. Sedekah nomor sekian, puasa nomor 2, tapi sholat yang utama yang bakal ditanyakan. Makanya periksa kepada Bapak Ibu sekalian, begitu anak-anak kita terutama. Jangan sampai kita nanti wafat, kita nanti mati, kita nanti meninggalkan anak-anak yang lemah dalam hal agama. Nantikan anak-anak kita, gitu ya. Tanyakan mereka, udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Tanyakan, jangan sampai kita membiarkan mereka nggak sholat, kita biarin. Kan kata Allah begitu. Oh, anfusikum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan kita doang yang lagi rajin sholat, bentang-bentang kita udah mau mati, kita tahu kita udah banyak penyakit, ubat udah banyak, gigi udah pada ompong, tak lagi malaikat Israil akan datang kepada kita. Pikirin anak kita, sholat apa enggak? Nanti kita rajin ibadah, ketika kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, anak kita akan menuntut, ayah saya, wahai Allah, gak pernah ngajak saya buat sholat. Orang tua saya gak pernah memerintahkan saya buat sholat. Orang tua saya gak pernah mengingatkan saya buat sholat. Jangan sampai ya Allah, orang tua saya juga punya kesalahan. Akhirnya kita masuk surga setelah orang tua, akhirnya kita dikembalikan ke neraka. Itu tadi, Tuhan bersikum wa ahlikum naroh. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan cuma kita doang. Perhatikan, jangan sampai anak kita meninggalkan sholat. Nanti orang tua akan dipertanggungjawabkan. Tuh ya. Dan orang tua pun jangan cuma nyuruh doang. Kadang
ada apa? Orang tua pengen anaknya pada sholat, pada soleh, pengen anaknya pada rajin. Orang tuanya pas dia ngajar, guru anaknya sholat pergi ke pamanci. Ya, contohin satu orang tua mengitu. Ya. Oleh karena itu kita sudah cukup mendidik anak, apalagi sekarang Pak HP, Allahu Akbar. Ya, masalah HP ini semua sekarang orang tua lagi ngeluh tentang anak-anaknya masalah HP. Jangankan waktu-waktu yang lain, kadang waktu sholat, waktu ajan dia udah gak kedengeran karena lagi sibuk dengan main HP. Tiga anak-anak kita. Waktunya boleh kita kasih waktu anak-anak kita main HP. Tapi sekiranya waktunya buat sholat, perintahkan mereka ambil HP-nya. Jangan kalah sama anak. Jadi penting. Jangan kalah sama anak. Walaupun anak kita sudah umur 15 tahun, anak kita sudah dewasa, jangan kalah sama anak. Tadi mu'alaikum, jaga dirimu dan keluargamu dari apa benar. Benar sekarang anak tuh main apa? Main game. Ya, yang mainnya berlima, temannya di rumahnya, dia di sono, temannya di sono. Terkadang dia sendirian, ketawa sendirian. Terkadang bahasa yang kagak bagus, bahasa binatang keluar dari mulutnya. Sering nggak dengar begitu di sini? Benar di sini mah nggak ada, mudah-mudahan. Tapi ada yang 5 orang gitu, bapaknya laporan ada tuh begitu. Bahasa-bahasa binatang yang biasa dia sama temennya, ketika dipanggil sama orang tuanya, Tom, itu warung, Tom makan, bahasa binatang yang keluar. Sebab spontanitas dia keluarkan bahasa sama temennya. Itu repotnya sekarang. Semua begitu. Saya mah gak cuma bilang di sini, di sono. Itu pemertua saya kok. Alhamdulillah bagus-bagus semua. Ramah alhamdulillah. Begitu ramah boleh tuh dites buat mimpin tahlil, boleh kan? Alhamdulillah udah mampu ya. Mimpin tahlil, mimpin yasin, begitu boleh sekali ditentukan. Itu ya. Oleh karena itu kita membekali anak kita. Apalagi kita masih muda nih, punya calon anak yang masih dalam kandungan, begitu ya. Itu jangan disetelin sama lagu, gitu, sama musik. Itu kan ada dari barat tuh ya, gitu ya. Supaya anaknya dalam kandungan sehat, tuh disetelin sama musik jazz. Gitu, ya. Ya itu jangan salahkan kalau anaknya banyak pada neraka. Itu anak masih dalam kandungan udah kita didik, bacakan, dengarkan dengan tilawah-tilawah. Gitu ya. Bahkan yang dari Kalimantan tuh, dan sekarang dia baru umur 8 tahun, dia sudah hafal namanya 30 juz dari ibunya, orang tuanya mau hubungan nih, gitu ya. Itu udah dengerin baca Al-Quran. Tuh. Kalau kita mau hubungan sama istri, dengerin baca Al-Quran, gitu kan. Kita niat mau bikin anak yang soleh, sebelumnya kita dengerin Al-Quran, begitu. Ntar udah ketahuan istri kita positif gitu, terus dengerin tilawah Quran. Tadi didengar tuh sama si anak adalah bacaan Al-Quran. Ketika dia keluar, dia sudah bisa bicara, dia udah bisa ngomong. Ajarkan tuh kalimat-kalimat tauhid, ajarkan la ilaha illallah, kenalkan dia kepada Rasulullah, kenalkan dia kepada Nabi Muhammad, kenalkan dia kepada kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini jangan dikenalinya lagu dangdut. Tuh ya, mencari kasih HP. Istilahnya apa tuh? Oh, ini sekarang lagi ngetren. Kalau mau ngelihat ikan di dalam kolam, jernihin dulu airnya. Kalau mau ngelihat janda, jangan disampain, abang lihat perawan yang masih tinggi. Kalau mau ngelihat perawan masih tinggi, kedip-kedipin dulu matanya dari jauh. Kalau kedip matanya dibales, baru tuh perawan mau. Begitu caranya. Lagu dangdut tuh, saya nggak bisa lagu dangdut. Tuh ya, tuh sedih. Akhirnya kita kalah sama anak. Ya, itu anak baru 3 tahun, 2 tahun bocah nangis, dikasih HP. Gitu ya. Kalaupun mau dikasih, boleh dengan setelan-setelan namanya kisah Rasulullah, gitu ya. Dengan nama tilawah Quran. Ini kan kita mainin itu mulu. Apa sih namanya tuh? Toy tayo apa tuh?
Ya. Hah? Iya begituan mulu Pak. Yang dikasih buat bocah. Ya. Berubah kita. Kalau kita mau tinggalin anak yang soleh begitu ya, kudu kita rubah dari sekarang. Jangan kita kalah sama anak gitu ya. Belum terlanjur yang udah usia 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun belum terlanjur, belum terlanjur. Gitu ya. Kita harus bisa mendidik anak kita supaya nanti ketika kita meninggal dunia, kita wafat, nanti kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Kita pengenin anak kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia, anak kita yang bisa ngaji itu ya. Apalagi anak kita ketika kita wafat, kita meninggal dunia, anak kita yang namanya mandiin itu harus keluarga dari anak sendiri tuh mandiin. Jangan ngajarin Amir mah nanti cuma namanya ngebimbing doang, nuntun doang ya. Anak tuh biar bisa mandiin, yang nyebokin orang tua. Dulu kita dicebokin, ketika meninggal kita nyebokin orang tua gitu ya, yang mandiin, lalu yang imamin sholat jenazah anaknya. Cakep banget begitu. Pengen gak punya anak begitu Pak? Pengen ya? Udah didik dari sekarang ya, insya Allah ya, 1, 2, 3, 4, 5 udah bisa mimpin sholat jenazah tuh ya. Gak tahu pada ingat apa agak, saya rasa pada lupa bacaannya kan HP mulu soalnya. Bisa mimpin sholat jenazah gitu ya. Oleh karena itu kita mendidik anak ya. Kalau kita punya betul yang terus bakal ngalir itu doa anak yang soleh. Bapak Ibu hadirin jamaah tajiyah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita entah namanya dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk, kita harus tetap ingat kepada Allah. Sebab pada saat kita sakaratul maut, kita nanti itu dalam keadaan lupa semuanya. Kita dalam keadaan tegang. Sebab para malaikat Jibril datang, kita dalam keadaan ketakutan. Oleh karena itu sekarang kita latih lisan kita. Kita latih mulut kita untuk selalu mengucap kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita nanti pada saat sakaratul maut kita gampang mengucap kalimat itu, sedangkan kita lagi lancar aja, kita nggak pernah ngelatihnya. Seperti kita misalnya latihan nembak, kita latihan nembak, seandainya kita udah latihan, satu saat kita nemu senapan, kita nemu ini senjata gitu ya, kapan saja kita mau pakai itu kita udah bisa buat nembak. Didiknya udah bisa, cara narik pelatuknya kita udah bisa, dan kapan kita harus namanya melepas pelurunya udah bisa, karena udah sering latihan tuh kalimat la ilaha illallah. Maghrib 100 ya, subuh biasa 100 tuh gitu ya. Kalau kita tahlil di masjid maghrib dan subuh begitu ya. Isya, Zuhur, asar itu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tambahin lagi di rumah jadi amalan bil muradi, jadi amalan pribadi kalimat la ilaha illallah. Jangan lepas kita dari 100. Bahkan para ahli tasawuf itu semuanya mengamalkan 200 tiap hari, setiap waktu itu ya. Terus kita amalkan. Kalaupun kita nggak sempat waktunya, cukup 3 kali. Ntar malam baru kita kerjain lagi, kita tambahin lagi, kita foto itu ya. Kita latih diri kita dalam mengucap kalimat tauhid. Oleh karena itu tidak mudah buat kita mati dalam husnul khotimah. Perlu belajar tadi. Belajar kita bisa kita membiasakan mengucap kalimat la ilaha illallah. Sebab apa Pak? Malaikat maut itu mungkin ada yang pernah melihat malaikat maut di sini? Ada yang pernah melihat malaikat Jibril? Coba nengok ke kanan. Ada nengok ke kanan, ada nggak? Ada. Nengok ke kiri ada nggak? Mungkin ada begitu. Itulah yang kita nengok ke kanan, itu saudara kita, nanti dia akan didatangin malaikat Jibril, ada amalan yang bagus, dia ganteng kayak begitu. Tapi ketika malaikat Jibril datang kepada orang kafir, datang kepada orang yang gak pernah sembahyang, datang kepada orang yang pernah datang ke majelis taklim,
datang kepada orang yang nggak pernah mau mengeluarkan sodako, datang kepada orang yang nggak pernah mau mengeluarkan zakat, datang kepada orang yang nggak pernah mau berbuat baik kepada tetangganya, malaikat Jibril akan datang dengan wajah yang hitam, badannya tinggi sampai dengan ke langit, palanya botak. Pernah lihat kalau begitu? Mungkin kalau ada yang pernah lihat Gandarwo, itu ya, Gandarwo mah berbulu masih ada bagusnya. Itu malaikat Jibril udah berbulu baru bagus-bagusnya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan diangkat sebagai kekasihnya Allah, maka malaikat Jibril minta izin. Ya Allah, saya minta izin buat nyampein pesan gembira ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diizinkan sama Allah, malaikat Jibril turun datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim waktu itu ada di luar rumah. Ketika dia masuk ke dalam, dia lihat ada seorang laki-laki dalam rumahnya. Lalu dia kejar dan dia uber, dia mau tangkap. Dia tanya, siapa yang mengizinkanmu buat masuk ke dalam rumahku? Kata itu malaikat Jibril yang menjelma jadi manusia, saya diizinkan oleh Rabb, saya diizinkan oleh Tuhan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sadar, ini yang masuk ke dalam rumahku adalah malaikat. Lalu siapa engkau? Aku adalah malaikat Jibril. Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Lalu kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim alaihissalam, aku akan menyampaikan kabar gembira dari Allah bahwa engkau akan diangkat sebagai kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, memuji kepada Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, wahai malaikat Jibril, tunjukkan kepadaku bagaimana asli mukamu, asli wajahmu ketika engkau datang kepada seorang orang kafir, datang kepada orang yang nggak pernah sholat, datang kepada orang yang dolim. Kata Nabi Jibril, kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kau benar mau lihat? Apakah kau sanggup mau lihat? Iya, saya benar mau lihat. Kata malaikat Jibril, kalau kita balikan badan. Nabi Ibrahim membalikan badan. Nah itu Nabi Israel malaikat Jibril alaihissalam merubah wujudnya menjadi malaikat pencabut nyawa aslinya sebagai datang kepada orang kafir. Lalu berbaliklah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim pun pingsan di sini. Nabi Ibrahim pingsan karena melihat makhluk yang tinggi besar, palanya sampai mencapai langit, palanya botak, badannya hitam legam tanpa berbulu. Hanya tidak lama Nabi Ibrahim sadar dan dia lihat malaikat Jibril sudah menjelma seperti manusia biasa. Kata Nabi Ibrahim, wahai Jibril, kalaupun orang-orang kafir, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, ketika dia matinya tidak ada halangan, ketika dia matinya tidak ada halang rintangan, dengan melihat kamu aja, dengan melihat engkau aja, itu sudah cukup kematian buat dia. Pernah kita kaget melihat makhluk yang serem? Atau pernah kita dikagetin sama orang, kagetnya kayak bagaimana? Kayak udah mau mati, kayak begitu. Saking seremnya, kalau itu orang kafir, orang berbuat maksiat gak ada halangannya. Makanya begitu Pak. Kalau orang kafir, orang yang selalu berbuat maksiat, ketika dia sedang sakit dalam mautnya, itu punya halangan, susah matinya, gak gampang. Kadang-kadang dia meronta, badannya gemetar, keluar keringat dingin, bahkan sampai ada yang mengeluarkan namanya kotorannya sendiri. Dan sakit kerasnya itu kematian. Bahkan kata Rasulullah, kematian itu bagaikan 70.000 cambukan pedang di badan kita. 70.000 cambukan pedang, kira-kira masih ada tempatnya di badan kita. Habis sampai dengan kejopol keringat cambukan pedang. Begitu dahsyatnya. Moga-moga kita semua dimatikan dalam husnul khotimah.
mati dalam keadaan baik. Kalau mati dalam keadaan baik, malah akan Jibril datang. Kata Ibrahim, wahai malaikat Jibril, sekarang tunjukkan dah kepadaku bagaimana engkau datang kepada orang yang soleh. Maka malaikat Jibril pun berubah dirinya, bagaimana dia datang kepada orang yang soleh. Dan akhirnya Nabi Ibrahim membalikkan badannya lagi. Dia lihat seorang pemuda yang sangat tampan, penuh bercahaya. Begitu buat cahayanya sangat terang, Nabi Ibrahim pun pingsan lagi karena tidak kuat melihat keindahan. Begitulah. Malaikat Jibril akan datang kepada orang yang soleh, orang yang selalu beramal baik, akan datang dengan wajah yang tampan, dengan wajah yang bagus. Maka malaikat Jibril ketika diutus oleh Allah buat nyambut kepada seseorang, gitu ya, pada orang yang muslim, pada orang yang soleh, gitu ya, apa yang dikatakan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh kata malaikat Jibril, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadamu dengan tenang dan dengan keredoan. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Datang ke malaikat Jibril, ucapannya enak banget, lembut banget. Tuh ya, dirorot barang kita pelan, ditanya sakit apa enggak, enggak, ditarik lagi pelan. Dari mana ditariknya kira-kira? Kalau orang mati mananya dulu? Hah? Dilihat dari mana? Misalnya ada saudara kita, tetangga kita yang mati, dilihat apanya dulu? Kaki. Ya, ditarik. Ada nggak kira-kira orang mati itu kakinya masih bergerak, matanya udah merem, napas udah nggak ada nggak begitu? Nggak ada. Ya, yang ada juga kakinya udah nggak bergerak, matanya masih kriam-kriam, napasnya masih ada. Berarti dicabut dari kaki ruh kita. Gitu. Makanya ada berapa tali pocong? Ada yang tahu? Hah? Saya kayaknya bawa duit ini. Boleh ngejawab ya? Dia mau banyak duitnya nggak cari. Ada 5 nih kudu tahu. Tali pocong ada 5. Pertama ikat di mana? Ujung mana? Ujung kaki, ujung pala. Iya, ujung kaki. Kan ujung pala apa yang dilihat sama keluarga, kaki yang tadi dicium-ciumin. Gitu ya. Yang pertama diikat ujung kaki, ujung telapak kaki. Yang kedua diikat di mana? Dekat mana? Dekul atau di paha, begitu. Ya. Yang ketiga diikat di mana? Di pinggang. Yang keempat diikat di mana? Tidak ada. Yang kelima diikat di mana? Tuh, terakhir yang kelima diikat di kepala tali pocong. Tuh udah habis, kita nggak bisa lihat lagi, udah keluarga kita kalau kepalanya udah diikat. Potongan kepala itu. Jadi itu kita ditarik oleh malaikat Jibril dari kaki. Dari kaki ditanya sakit apa enggak, Bapak Mulyadi? Oh enggak. Dia orang soleh itu ya. Ditarik lagi dari dengkulnya ke pinggangnya, sakit apa enggak? Terusin. Ditarik lagi dari dengkul sampai ke sakit apa enggak? Sakit. Ditaruh lagi. Ya, dikendorin lagi. Gitu. Ditarik lagi pelan-pelan, sakit apa enggak? Ketika nama sudah berada di dada, berada di tenggorokan, ditanya sakit apa enggak? Maka kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena tadi sering latihan. Siapa yang pada saat sakaratul maut mampu mengucap kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mampu pada saat sakaratul maut mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu mengucap kematian. Tapi kematian buat orang kafir, buat orang yang beribadah, apalagi dia punya durhaka kepada orang tua, susah. Ditarik dari kakinya, sakit bukan main. Pernah ada yang narik pohon bambu di tengah-tengah pohon bambunya. Hah? Bagaimana kira-kira tuh kalau naik pohon bambu di ujungnya itu pada melipet semua? Bagaimana kira-kira? Ditarik, nggak kena, didorong lagi. Ditarik gak kena, didorong lagi. Begitu sampai kaki,
sampai dengan lututnya, sampai dengan pinggangnya, sampai dengan keluar ruhnya, dia akan berontak kesakitan. Saking sakitnya itu keluarnya ruh, dia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Nauzubillah, summa nauzubillah. Akhirnya ini ruh si malaikat, si orang yang kafir tadi disiapkan sama malaikat. Disiapkan sama malaikat kain kapan yang sudah berbau tidak enak, kain kapan yang sudah lusuh, dihantarkan ke atas langit. Langit tidak mau ngebuka, malaikat langit tidak mau berbuka, dan ditanyakan, wahai para malaikat, ini ruh siapa yang kamu bawa? Malah malaikat yang turun ke bumi mengangkat ruh itu menjawab, ini adalah malaikat si Fulan bin Fulan. Kenapa ini dia sampai bau begini kain kapannya? Kenapa ini dia sampai dengan kain begini kain kapannya lusuh seperti ini? Karena dia selalu berbuat maksiat. Dan akhirnya ini jenazah dan kembali diturunkan, dia menyaksikan. Pada saat kita lagi jadi jenazah itu kembali tuh kita diturunkan. Menurut Imam Asy'ari gitu ya, roh kita kembali diturunkan. Kita tuh nyaksiin kalau jenazah kita lagi diurusi. Kita diri, ada pamador datang, kita kira ada selendang datang, kita lihat semua. Siapa pada saat itu yang kita tunggu-tunggu? Bukan saudara kita yang baik, tapi yang kita tunggu-tunggu pada saat itu adalah tetangga yang menjadi musuh kita. Tetangga yang jadi musuh kita, kita tunggu-tunggu. Mana ini tetangga saya yang saya sering berantem sama dia, saya ngeributin tanah semeter waktu itu sama dia, sehingga kita main jengkel-jengkelan sampai saya wafat. Saya gak pernah nanya sama dia datang apa enggak. Ternyata kita tunggu-tunggu belum juga datang, dia sampai selesai kita baru sholatin. Itu yang kita harapkan tetangga kita, saudara kita yang sedang bermusuhan sama kita. Dengan harapan kita biar saudara kita, tetangga kita, musuh kita memaafkan kesalahan kita. Makanya ketika kita menyolatkan jenazah, ya, para guru kita mengajarkan supaya satu kewajiban dan juga menjalankan sunnah, supaya ditanya kepada almarhum, pada jamaah yang sholat jenazah, bapak-bapak, apakah almarhum ini orang baik? Maka semua menjawab, bapak-bapak, apakah almarhum al khair?